Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Nadira Januarsi, NIM 2019-143-502 dari kelas 4M PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pendidikan kepramukaan, yaitu syarat-syarat TKK dan SKK. Pengertian TKK dan SKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepanduan, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu. SKK dan berikutnya, SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Berikutnya yaitu tingkatan dan bentuk TKK dan SKK. Tingkatan dan bentuk TKK, kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda gerakan pramuka atau yang bisa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak dan pramuka pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa. Gerakan pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Berikut ini gambar dari bentuk tingkatan dan bentuk TKK dan SKK. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki berbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah yang pertama yaitu purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama, terdiri tingkatan dengan bentuk yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Dan setelah itu berikut penggolongan SKK dan TKK. Penggolongan SKK dan TKK berbagai macam. SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah berikut ini gambar penggolongan TKK. Dan selanjutnya yaitu 5 bidang khusus SKK. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak adalah yang pertama, SKK Sholat, SKK Penabung, SKK Khotib, SKK Muazin, dan SKK Qori. Yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh TKK SKK bidang ini yaitu yang pertama SKK pengatur ruangan khusus pramuka siaga, yang kedua SKK pengatur rumah, yang ketiga SKK pengatur meja makan, dan yang keempat SKK pemimpin menyanyi, kelima SKK menyanyi, keenam SKK pelukis, ketujuh SKK juru gambar, dan kedelapan yaitu SKK pengarang. 3. Bidang kesehatan dan ketangkasan.
TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK dan TKK-nya yaitu SKK gerak jalan, yang kedua SKK pengamat, yang ketiga SKK perenang, yang keempat SKK penyelidik, yang kelima yaitu SKK juru layar, keenam SKK juru salam, ketujuh SKK perdayung, yang kedelapan yaitu SKK ski air. Yang keempat yaitu pada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK TKK-nya yaitu yang pertama SKK juru kebun, juru potret, SKK berkemah, SKK peternak ayam, SKK pengumpul perangko, SKK juru semboyan, SKK menjahit, dan masih banyak lainnya. Dan yang kelima yaitu bidang sosial. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contoh SKK dan TKK-nya yaitu SKK pemadam kebakaran, SKK pengaman lalu lintas, SKK pengaman kampung atau desa, petunjuk jalan, juru bahasa, penerima tamu, korespondensi, P3K, dan SKK pembantu ibu khusus pramuka siaga, dan yaitu yang terakhir SKK perawatan anak. Dan berikutnya yaitu ketentuan dan cara pemasangan TKK. Ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda kuartir, sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju, dari pundak kanan ke pinggang kiri. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK yaitu yang pertama, hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya. Seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan yaitu menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU siaga bantu, SKU rakit, mencapai SKU bantara, dan dilantik sebagai pramuka pandega. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Penggalan memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang. Kecuali bawahnya penggalang memakai TKK siaga, penegak tingkat penegak, TKK boleh memakai tingkat penegak. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Berikutnya yaitu SKU dan TKU. Pengertian SKU dan TKU. SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka yaitu penggalang siaga, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Tingkatan SKU dan TKU. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu tingkat penggalang ramu, rakit, terap. Dan untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu bantara dan laksana. Sedangkan SKU golongan
Pandega terdiri dari satu tingkat saja, yaitu tingkat Pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. SPG dan TPG. SPG atau TPG, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda, adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega berwarna dasar TPG. TPG siaga warna dasarnya hijau, TPG penggalang warna dasarnya merah, sedangkan TPG penegak warna dasarnya kuning dan pandega warna dasarnya coklat. Syarat menempuh Pramuka Garuda pada golongannya yaitu SPG siaga dapat ditempuh oleh Pramuka Siaga Tata dan SPG penggalang dapat ditempuh oleh Pramuka Penggalang Terap dan penegak dapat ditempuh oleh Pramuka Penegak Laksana. Pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang orang memiliki syarat-syarat tertentu. Pemegang TPG berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya, dan mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.